Oke anak-anak, kita lanjutkan ya pada bagian sifat-sifat inverse matrix. Nah, jika matriks A dan matriks B merupakan matriks persegi yang ordonya sama dan mempunyai inverse, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Nah, sebelum kita masuk pada sifat-sifat inverse, kita di sini punya matriks A, yaitu dengan ordo 2 kali 2, negatif 1, 2, 1, 3. Kemudian matriks B dengan ordo 2 kali 2 juga, anggotanya 1, 2, 0, negatif 3. Kemudian kita punya K-nya sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 2. Nah, ini sebagai bahan awal untuk kita masuk ke sifat-sifat inverse matrix. Nah, nanti di bagian bawah kita hanya tinggal substitusi aja. Nah, kita di sini mencari A transposnya dulu, atau transpos dari A, yaitu adalah negatif 1, 1, 2, 3. Kemudian kita punya inverse matrix. Bagian matriks A dulu ya. Di sini kita misalkan matriks A kita bentuk dalam bentuk umum jadi seperti ini. Kemudian kita ambil ekspansi kolom 1. Kita punya negatif 1 dan 1. Nah, negatif 1 ini terletak pada baris 1 kolom 1 ya. Sehingga minornya adalah 3 di sini. Nah, kita punya K11 sama dengan negatif 1. Kita pangkatkan dengan 1 tambah 1. Yaitu negatif 1 pangkat 2 adalah 1. Kita kali dengan determinan dari minornya. Determinan dari 3 adalah 3. Sehingga 1 kali 3 adalah 3. Kemudian untuk 1. 1 itu terletak pada baris 2 kolom 1. Sehingga minornya adalah 2. Kemudian kita punya K21 sama dengan negatif 1. Kita pangkatkan dengan 2 tambah 1. Yaitu negatif 1 pangkat 3. Yaitu artinya adalah nilainya negatif 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari minor kita, yaitu determinan dari 2 adalah 2. Sehingga negatif 1 kali 2 adalah negatif 2. Nah, sehingga kita punya ya kolom 1 yang baru, yaitu anggotanya adalah 3 dan negatif 2. Nah, begitu juga kita lakukan hal yang sama untuk kolom 2. Kolom 2 kita punya anggotanya adalah 2 dan 3. Nah, 2 terletak pada baris 1, kolom 2. Nah, minornya adalah 1 ya di sini. Nah, kita punya K12 sama dengan negatif 1. Kita pangkatkan dengan 1 tambah 2. Nah, kita peroleh negatif 1 pangkat 3 kan? Nah, hasilnya adalah negatif 1. Nah, kemudian kita kali dengan determinan dari minornya. Determinan dari 1 adalah 1. Sehingga kita punya negatif 1 kali 1 adalah negatif 1. Nah, kemudian untuk 3. 3 itu kan terletak pada baris 2, kolom 2. Nah, minornya adalah negatif 1 ya. Nah, kita punya K22 sama dengan negatif 1. Kita pangkatkan dengan 2 tambah 2. Sehingga kita peroleh negatif 1 pangkat 4 adalah 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari minornya. Determinan dari negatif 1 adalah negatif 1. Sehingga 1 kali negatif 1 adalah negatif 1. Nah, kemudian kita punya kolom 2 kofaktor kita, yaitu anggotanya adalah negatif 1, negatif 1. Sehingga matriks kofaktor A yang kita punya adalah untuk kolom 1 kita punya 3, negatif 2. Kemudian untuk kolom 2 kita punya negatif 1, negatif 1. Sehingga adjoint dari A yaitu transposnya kofaktor A ini yaitu 3, negatif 2, negatif 1, negatif 1. Nah, sehingga kita punya nih matriks atau determinan dari matriks A. Determinan dari matriks A yang kita peroleh ini adalah dengan cara menggunakan metode Sarus ya. Serong kanan dikurangi dengan serong kiri, kita peroleh negatif 5. Sehingga A inverse yang kita punya adalah 1 per negatif 5 kita kali dengan adjoint dari A. Nah, seperti ini inverse dari matriks A. Nah, selanjutnya anak-anak yaitu inverse dari matriks B. Nah, misalnya kita matriks B dibentuk dalam bentuk umum ya. Jadinya seperti ini anak-anak. Nah, kemudian kita ambil ekspansi kolom 1. Kita punya anggotanya 1 dan 0 ya. Nah, 1 terletak pada baris 1 kolom 1. Sehingga kita punya minornya adalah negatif 3.
Nah, kemudian K11 sama dengan negatif 1 kita pangkatkan dengan 1 tambah 1. Sehingga kita peroleh negatif 1 pangkat 2 adalah 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari minornya. Determinan dari negatif 3 adalah negatif 3 itu sendiri ya. Nah, jadi 1 kali negatif 3 adalah negatif 3. Kemudian untuk 0. 0 itu terletak pada baris 2 kolom 1. Nah, sehingga minornya adalah 2. Kemudian K21-nya sama dengan negatif 1. Kita pangkatkan dengan 2 tambah 1. Nah, jadinya negatif 1 kita pangkatkan dengan 3 adalah negatif 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari minor kita, yaitu dikali dengan determinan dari 2. Berapa dia? Yaitu 2 itu sendiri. Sehingga negatif 1 kali dengan 2 adalah negatif 2. Kemudian kolom 1 yang baru kita punya anggotanya adalah negatif 3 dan negatif 2. Nah, kemudian hal yang sama juga kita lakukan pada kolom yang kedua, anak-anak. Nah, kolom yang kedua itu kita punya anggotanya berapa nih? Kita punya 2 dan negatif 3. 2 itu terletak pada baris 1 kolom 3, sehingga minornya adalah 0. Kita punya K12 sama dengan negatif 1, kita pangkatkan 1 tambah 2, sehingga kita peroleh negatif 1 pangkat 3. Hasilnya adalah negatif 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari minor kita. Determinan dari 0 adalah ya 0 itu sendiri. Nah, sehingga kita punya negatif 1 kali 0 adalah 0. Kemudian kita punya negatif 3 ya. Nah, negatif 3 ini terletak pada baris 2 kolom 2, sehingga minornya adalah 1. Kita punya K22 sama dengan negatif 1, kita pangkatkan dengan 2 tambah 2, yaitu negatif 1 pangkat 4 adalah 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari minor kita, yaitu dikali dengan determinan 1. Determinan dari 1 adalah 1 ya. Nah, 1 kali 1 adalah 1. Nah, kemudian kita peroleh kolom 2 yang baru, yaitu anggotanya adalah 0 dan 1, anak-anak. Nah, kemudian kita masukkan ya dalam matriks kofaktornya. Pada kolom 1 tadi kita punya berapa? Negatif 3 dan negatif 2. Kemudian pada kolom yang kedua kita punya berapa nih? 0 dan 1. Nah, kemudian kita peroleh adjoint dari kofaktor adjoint dari matriks B, yaitu transposnya dari kofaktor B ini. Nah, kita peroleh negatif 3, negatif 2, 0, 1. Kemudian kita punya determinan dari matriks B adalah kita menggunakan metode Sarus, serong kanan dikurangi dengan serong kiri, kita peroleh negatif 3. Sehingga kita peroleh yaitu B inverse sama dengan 1 per negatif 3. Kita kali dengan adjoint-nya. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, anak-anak kita masuk pada bagian sifat-sifat inverse matrix. Nah, untuk sifat yang pertama, A dikali dengan A inverse sama dengan A inverse dikali dengan A sama dengan identitas. Nah, di sini Ibu langsung menggunakan contoh agar kalian lebih mudah dalam memahami, dan juga kita di sini menggunakan matriksnya ordo 2 kali 2 saja agar tidak terlalu panjang dalam menjelaskannya, dan biar kalian juga lebih mudah dalam memahami ya. Nah, di sini contohnya yaitu kita punya matriks A, anggotanya negatif 1, 2, 1, 3. Kemudian kita punya A inverse-nya ini, kemudian dan juga kita punya matriks identitas. Nah, di sini A dikali dengan A inverse. Kita punya di sini pada bagian A inverse ini ada bilangan skalarnya adalah 1 per negatif 5 ya. Nah, 1 per negatif 5 ini adalah milik semua anggota yang ada di dalam matriks ini. Nah, sehingga kita perlu mengalikannya 1 per 1, anak-anak. Kita peroleh negatif 3 per 5, 2 per 5, 1 per 5, dan 1 per 5. Nah, kemudian kita kalikan nih. Ingat perkalian matriks ya. Kita punya matriksnya, kita punya kolom 1 dan kolom 2. Nah, ingat. Kita tuliskan dulu anggota matriksnya, kemudian pada kolom 1, kita lihat
Siapa saja anggotanya? Negatif 3/5 dan 1/5. Negatif 3/5-nya kita sisipkan sini dan 1/5-nya sisipkan sini. Nah, kemudian pada kolom 2 kita punya anggotanya siapa aja? 2/5 dan juga 1/5. Nah, kemudian kita tuliskan anggota matriksnya terlebih dahulu, kemudian 2/5-nya kita sisipkan sini dan juga 1/5-nya sisipkan sini, oke? Kemudian kita peroleh, setelah kita hitung, kita peroleh ternyata hasilnya adalah 1001. Kemudian A inverse dikali dengan A. Nah, kita punya sama ya seperti tadi, ini adalah bilangan skalarnya 1/-5, sehingga kita perlu mengalihkan 1/1 setiap anggota dalam matriks ini. Kita punya seperti ini ya. Nah, kemudian ingat perkalian matriks. Kita punya matriksnya, punya kolom 1 dan kolom 2. Kita tulis dulu anggota matriksnya semua berapa. Kemudian pada kolom 1 punya anggota siapa aja? Negatif 1 dan 1. Negatif 1 sisipkan sini dan satunya sisipkan sini. Kemudian pada kolom 2 kita punya siapa anggotanya? 2 dan 3. Nah, kemudian kita tuliskan dulu ya semua anggota matriksnya di sini. Kemudian 2-nya sisipkan sini dan 3-nya sisipkan sini. Nah, selanjutnya setelah kita hitung ternyata kita peroleh 1001 anak-anak. Nah, selanjutnya di sini kita punya kolom untuk identitas matriks ordo 2x2 ya. Nah, kita peroleh seperti ini. Nah, ternyata anak-anak dari A dikali dengan A inverse ternyata hasilnya sama dengan A inverse dikali dengan A dan sama juga dengan hasilnya dengan identitas matriksnya. Nah, anak-anak kita lanjut ya pada sifat yang kedua, yaitu AB diinverskan sama dengan B inverse dikali dengan A inverse. Kita punya matriks A-nya, kemudian kita punya matriks B-nya, kemudian kita udah punya A inverse-nya dan juga B inverse-nya. Nah, di sini kita punya A dikali dengan B, kemudian diinverskan. Nah, matriks A dikali dengan matriks B. Kita punya berapa nih? Kita punya matriks dan juga kolom 1, kolom 2 ya. Nah, matriksnya kita tulis dulu. Kemudian pada kolom 1, anggotanya siapa aja? 1 dan 0. Satunya sisipkan sini dan 0-nya sisipkan sini. Nah, kemudian kita punya kolom 2. Kolom 2 ini anggotanya siapa aja? 2 dan negatif 3. Nah, matriksnya kita tulis dulu, kemudian 2-nya sisipkan sini dan negatif 3-nya sisipkan sini. Nah, sehingga kita peroleh ya, setelah dihitung ternyata diperoleh negatif 1, negatif 8, 1, negatif 7. Nah, kemudian kita inverskan anak-anak. Nah, kita punya dengan cara kofaktor tadi, kita peroleh ya inverse-nya. Nah, di sini kita punya kofaktor. Ibu langsung tuliskan kofaktornya saja. Jadi nanti kalian bisa latihan di rumah. Nah, untuk mempersingkatnya, Ibu tuliskan langsung kofaktor perkalian AB adalah negatif 7, negatif 1, 8, negatif 1. Nah, kemudian adjoint dari AB adalah negatif 7, 8, negatif 1, negatif 1. Ingat ya, adjoint itu transpose dari kofaktor AB. Ini, oke? Nah, kemudian kita punya determinan dari perkalian matriks A dengan B adalah kita punya, ingat ya, determinan matriks 2x2 dengan cara serong kanan dengan serong kiri. Nah, serong kanan dikurangi serong kiri, kita peroleh hasilnya adalah 15 untuk determinannya. Sehingga AB diinverskan, hasilnya adalah 1/15 dikali dengan adjoint AB. Nah, kita peroleh hasilnya negatif 7/15, kemudian 8/15, negatif 1/15, negatif 1/15. Nah, kemudian untuk yang bagian B inverse dikali dengan A inverse, kita punya di sini B inverse-nya, di sini A inverse-nya. Nah, ingat, 1/-3 ini milik semua anggota yang ada di dalam matriks ini, dan juga 1/-5 juga milik semua anggota yang ada di dalam matriks ini. Oke, kita peroleh di sini untuk B inverse-nya dulu ya.
kita punya 3/3, 2/3, 0, negatif 1/3. Kemudian untuk A inverse-nya kita punya negatif 3/5, 2/5, 1/5, dan 1/5. Nah, sehingga kita kalikan ya. Ingat, ini perkalian matriks. Kita punya matriksnya, punya kolom 1 dan kolom 2. Nah, untuk kolom 1, kita punya anggotanya siapa? Negatif 3/5 dan 1/5. Nah, kita tuliskan dulu ya. Di sini anggota matriks yang B inverse-nya. Nah, di sini kita punya anggota matriksnya sudah kita tuliskan, kemudian negatif 3/5 sisipkan sini, dan 1/5 sisipkan sini. Kemudian untuk yang kolom 2 juga sama. Kolom 2 ini anggotanya siapa aja? 2/5 dan 1/5. Nah, kemudian setelah kita tuliskan matriks dari B inverse ini, anggotanya, kemudian kita kalikan 2/5-nya. 2/5-nya sisipkan sini, dan juga 1/5-nya sisipkan sini. Nah, kemudian kita peroleh ya, ternyata setelah dihitung hasilnya adalah negatif 7/15, 8/15, negatif 1/15, dan negatif 1/15. Nah, jadi benar ya, terbukti. Nah, kemudian untuk sifat yang ketiga yaitu kita punya A inverse, kemudian di inverse lagi. Hasilnya adalah A. Nah, misalnya di sini kita punya matriks A-nya seperti ini dan A inverse-nya juga udah punya ya. Nah, kita masukkan sini A inverse-nya, kemudian di inverse. Nah, di sini kita peroleh berapa nih? 1/-5. Kita kalikan dengan setiap masing-masing anggota yang ada di dalam matriks ini. Kita peroleh negatif 3/5, 2/5, 1/5, dan 1/5. Kemudian kita inversekan ya. Nah, dengan menggunakan kofaktor. Nah, sehingga kita peroleh berapa nih anak-anak? Ingat ya, nanti caranya, ini Ibu langsung caranya. Jadi nanti kalian kalau mau dicoret-coret pakai kertas buram atau oret-oretan bisa sendiri di rumah ya, oke? Nah, di sini kita punya kofaktor. A inverse-nya adalah 1/5, kemudian negatif 1/5, negatif 2/5, negatif 3/5. Kemudian kita peroleh adjoint dari A inverse yang kita punya ini adalah yaitu transposnya dari kofaktor A inverse ini ya, yaitu kita punya 1/5, negatif 2/5, negatif 1/5, dan negatif 3/5. Nah, kemudian determinan dari A inverse kita apa ini anak-anak? Nah, dengan menggunakan metode Sarus, ingat ya, serong kanan dikurangi dengan serong kiri, kita peroleh negatif 5/25. Nah, kemudian Ibu sederhanakan menjadi negatif 1/5. Nah, kemudian kita peroleh A inverse diinverskan sama dengan 1 per determinannya adalah negatif 1/5. Kita kali dengan adjoint dari A inverse kita. Nah, sama dengan, ingat ya, kalau 1 dibagi dengan pecahan kan, pecahannya harus kita balik kan. Jadi negatif 5 dikali dengan adjoint dari A inverse kita. Kemudian kita peroleh berapa nih? Kita peroleh yaitu dapatnya negatif 1, 2, 1, 3. Nah, untuk yang matriks A-nya, kita punya ini ya. Kita turunkan saja ke bawah. Nah, ternyata anak-anak hasilnya sama ya. A inverse kemudian diinverskan, itu hasilnya sama dengan A itu sendiri. Oke? Anak-anak, selanjutnya adalah sifat yang keempat ya. Nah, di sini kita punya A pangkat N kemudian diinverskan sama dengan A inverse dipangkatkan dengan N. Nah, di mana N adalah bilangan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, N ini adalah bilangan cacah ya. Nah, kita punya matriks A-nya, kemudian kita punya A inverse-nya, dan juga kita punya N sama dengan 2. Nah, anak-anak, kemudian di sini kita punya A pangkat N, kemudian diinverskan. Nah, matriks A-nya kita masukkan, kemudian kita pangkatkan dengan 2 ya. Kemudian kita inverskan. Nah, A pangkat 2 kan sama dengan A kali A ya. Berarti matriks A kita kalikan dengan matriks A. Nah, kita peroleh, ingat ini perkalian matriks. Berarti kita punya matriksnya, punya kolom 1 dan kolom 2. Kolom 1 punya anggotanya siapa aja anak-anak? Negatif 1 dan 1. Nah, kita tuliskan dulu matriksnya di sini. Kemudian matriks A ini kita tulis di sini ya.
anggotanya. Nah, kemudian kita sisipkan negatif 1 di sini dan juga 1 di sini. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kolom 2. Kolom 2 ini anggotanya siapa aja? 2 dan 3. Nah, kita tuliskan ya anggota matriks yang pertama ini tadi di sini. Nah, kemudian kita sisipkan 2 di sini dan 3 di sini. Sehingga kita peroleh setelah dihitung yaitu 3, 4, 2, 11. Nah, kemudian diinverskan anak-anak. Nah, kemudian kita peroleh kofaktor dari A kuadrat adalah 11, negatif 2, negatif 4, 3. Nah, kemudian adjoint dari A kuadrat kita adalah, nah, adjoint itu ingat ya, transpos dari kofaktor. Nah, kita peroleh 11, negatif 4, negatif 2, dan 3. Nah, kemudian kita juga memiliki determinannya. Determinan A kuadrat adalah dengan menggunakan metode Sarus. Ingat, serong kanan dikurangi dengan serong kiri ya. Kita peroleh hasilnya adalah 25. Sehingga inverse dari A kuadrat yang kita punya adalah 1/25. Kita kali dengan adjoint dari A kuadrat kita. Nah, kemudian kita peroleh berapa nih? 11/25, negatif 4/25, negatif 2/25, kemudian 3/25. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih pada bagian sini, yaitu A inverse. Kita pangkatkan dengan N. Nah, A inverse kita yaitu ini ya. Ingat, 1/-5 ini adalah milik semua anggota yang ada di dalam matriks ini, oke? Nah, kita kalikan 1/1. Kita peroleh negatif 3/5, 2/5, 1/5, dan 1/5. Kemudian kita pangkatkan dengan 2. Nah, berarti jika dipangkatkan dengan 2, artinya matriks ini kita kali juga dengan matriks ini lagi, iya kan? Nah, kita peroleh, ingat perkalian matriks, kita punya matriksnya, kemudian kolom 1, kolom 2. Ingat, misalnya kita ambil kolom 1 dulu ya, anggotanya siapa aja? Negatif 3/5 dan 1/5. Kita tuliskan dulu matriks pertama kita ini, yang ini ya. Kita tuliskan di sini anggotanya, kemudian negatif 3/5 sisipkan sini, dan juga 1/5-nya sisipkan sini. Kemudian untuk kolom yang kedua, anggotanya siapa aja? 2/5 dan 1/5. Sama ya. Di sini kita tuliskan dulu anggota matriksnya. Kemudian kita sisipkan 2/5 di sini dan 1/5 di sini. Nah, sehingga setelah dihitung kita peroleh berapa nih anak-anak? 11/25, negatif 4/25, negatif 2/25, dan 3/25. Nah, jadi terbukti benar ya anak-anak semua. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya pada sifat inverse matriks yang kelima, yaitu KA kita inverskan sama dengan 1/K, kita kali dengan A inverse. Kita punya matriks A, kemudian kita punya A inverse, kemudian kita punya K sama dengan 3. Nah, di sini KA kemudian diinverskan. 3 dikali dengan matriks A. Nah, 3 ini merupakan bilangan skalar yang harus kita kalikan 1/1 dengan setiap anggota yang ada di dalam matriks. Nah, sehingga kita peroleh yaitu negatif 3, 6, 3, 9. Kemudian kita inverse ya. Nah, kemudian kita peroleh dengan menggunakan kofaktor, kita punya matriks kofaktor KA, yaitu adalah 9, negatif 3, negatif 6, negatif 3. Kemudian adjoint dari KA adalah transpos dari matriks kofaktor kita, yaitu 9, negatif 6, negatif 3, negatif 3. Kemudian kita punya KA, determinan dari KA, yaitu adalah kita punya dengan menggunakan metode Sarus, kita peroleh yaitu negatif 45. Nah, kemudian KA inverse kita yaitu adalah 1/negatif 45 kita kali dengan adjoint-nya. Nah, kemudian kita peroleh 1/negatif
negatif 45 kita kali dengan negatif 3. Mengapa bisa negatif 3-nya ada di sini? Karena kita tahu bahwa matriks 9, negatif 6, negatif 3, negatif 3 merupakan kelipatan dari negatif 3. Sehingga negatif 3-nya kita keluarkan, kita punya matriks yang baru, yaitu negatif 3, 2, 1, 1. Kemudian kita sederhanakan, kita peroleh 1/15 dikali dengan matriks negatif 3, 2, 1, 1. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah negatif 3/15, 2/15, 1/15, dan 1/15. Nah, begitu juga dengan 1/k. 1/k kita kali dengan A inverse-nya, anak-anak. Nah, 1/k yaitu 1/3. Kemudian kita kali A inverse-nya. Ingat, 1/5 ini adalah skalar ya. Jadi 1/5 ini merupakan miliknya semua anggota yang ada di dalam matriks kita. Sehingga kita peroleh yaitu 1/3 kita kali dengan negatif 3/5, 2/5, 1/5, dan 1/5. Nah, ingat juga sekarang skalar kita yang baru adalah 1/3. Nah, 1/3 ini milik semua anggota yang ada di dalam matriks kita ini. Nah, sehingga kita peroleh berapa, anak-anak? Negatif 3/15. Kita selanjutnya adalah 2/15, 1/15, dan 1/15. Nah, sehingga benar ya, terbukti. Nah, anak-anak selanjutnya kita masuk pada sifat ke-6 untuk inverse matrix. Nah, inverse matrix ini sifat ke-6-nya adalah A transpose, kemudian diinverskan sama dengan A inverse, kemudian ditransposkan. Nah, kita punya A transpose-nya sudah ada, kemudian A inverse-nya kita juga sudah punya. Kemudian di sini kita langsung saja A transpose-nya kita sudah punya ini ya. Kemudian kita inverskan. Nah, kita dengan menggunakan metode kofaktor, kita peroleh matriks kofaktor untuk A transpose adalah 3, negatif 2, negatif 1, negatif 1. Kemudian adjoint dari matriks A transpose adalah yaitu transpose dari kofaktor A transpose ini. Sehingga kita punya 3, negatif 1, negatif 2, negatif 1. Nah, kemudian kita punya juga determinan dari A transpose ini. Nah, sehingga dengan menggunakan metode Sarus kita peroleh determinannya adalah negatif 5. Sehingga A transpose diinverskan, hasilnya adalah 1/-5 kita kali dengan adjoint dari A transpose. Sehingga hasilnya adalah negatif 3/5, 1/5, 2/5, dan 1/5. Kemudian untuk selanjutnya yaitu A inverse, kemudian kita transposkan. Nah, kita punya A inverse-nya seperti ini ya. Nah, ingat 1/-5 ini adalah bilangan skalarnya. Jadi, 1/-5 merupakan milik semua anggota yang ada di dalam matriks. Sehingga kita peroleh negatif 3/5, 2/5, 1/5, 1/5. Nah, kemudian kita transposkan menjadi negatif 3/5, 1/5, 2/5, 1/5. Oh, ternyata hasilnya sama ya. Jadi, terbukti benar ya anak-anak. Nah, seperti itu, oke? Oke, anak-anak, kita lanjutkan pada bagian sifat inverse matrix yang ketujuh, yaitu kita punya K A inverse, kemudian kita pangkatkan dengan N sama dengan K pangkat N, kita kali dengan A inverse dipangkatkan dengan N. Nah, kita punya A inverse-nya, kemudian kita punya K, dan juga punya N-nya ya. Nah, kemudian K dikali dengan A inverse dipangkatkan dengan N, yaitu kita punya K-nya 3, A inverse-nya ini. Nah, 3 dikali dengan 1/-5, kita peroleh 3/-5 kan? Nah, kemudian langsung kita kalikan lagi dengan semua anggota matriks yang ada di sini, oke? Kita peroleh negatif 9/5, 6/5, 3/5, dan 3/5. Kemudian kita pangkatkan dengan 2 ya anak-anak. Karena N kita adalah 2. Sehingga kita masuk pada bagian
perkalian matriks ternyata. Di sini kita punya matriks dan juga kolom 1 dan kolom 2. Ingat ya, matriks dan juga kolom 1 dulu. Kolom 1 kita punya siapa aja? Negatif 9/5 dan juga 3/5. Nah, kita tuliskan dulu matriks kita di sini anggotanya ya. Kemudian negatif 9/5 kita sisipkan sini dan juga 3/5 sisipkan sini. Sehingga kita peroleh seperti apa? Hasilnya adalah 99/25, kemudian negatif 36/25, kemudian negatif 18/25, dan 27/25. Nah, kemudian selanjutnya ini, K dipangkatkan dengan N, kemudian A inverse-nya juga kita pangkatkan dengan N. Nah, K pangkat N adalah 3/2, adalah 9 ya. Kemudian kita punya A inverse-nya. A inverse-nya kita sederhanakan dulu nih. 1/-5, itu kita kalikan masing-masing dengan anggota yang ada di dalam matriks ini. Kita peroleh negatif 3/5, 2/5, 1/5, dan 1/5. Kemudian kita kuadratkan ya. Nah, kemudian kita peroleh 9, kita kali dengan A inverse-nya tadi kan dikuadratkan. Jadi A inverse kali A inverse, ya kan? Nah, kita melihat di sini ada perkalian matriks. Ingat, di sini matriks, ini kolom 1, kolom 2. Kita tulis dulu matriksnya, kemudian pada kolom 1 kita punya negatif 3/5 dan 1/5. Negatif 3/5-nya sisipkan sini dan 1/5-nya sisipkan sini. Nah, selanjutnya yaitu untuk kolom 2 kita punya siapa? 2/5 dan 1/5. Nah, di sini untuk anggota matriksnya kita tuliskan terlebih dahulu, kemudian 2/5 kita sisipkan di sini dan 1/5 kita sisipkan sini. Kemudian berdasarkan perhitungan kita peroleh hasilnya adalah 11/25, kemudian negatif 4/25, negatif 2/25, kemudian 3/25. Nah, ingat dikalikan dengan 9. Nah, 9 di sini adalah skalar ya. Jadi 9 ini milik semua anggota yang ada di dalam matriks kita ini. Sehingga diperoleh berapa anak-anak? 99/25, kemudian negatif 36/25, negatif 18/25, 27/25. Nah, jadi terbukti benar ya. Oke anak-anak semua. Nah, di sini kita ada tugas. Tugasnya adalah tolong kerjakan LKS ya, halaman 70 bagian A saja. Di sana ada 10 soal pilihan ganda. Nanti jawabannya dikumpulkan melalui kuis pada Edmodo ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai penyelesaian masalah dengan menggunakan matriks atau lebih tepatnya kita menggunakan determinan dan inverse matriks. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini apa saja yang dapat kita simpulkan? Hari ini kita udah belajar apa saja nih? Tadi kita udah belajar determinan dan juga inverse matriks, baik untuk ordo matriksnya adalah 2x2 maupun 3x3. Nah, anak-anak semua, semangat belajar ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan Ibu terdapat banyak kata-kata yang kurang berkenan dan juga dalam menyampaikan mungkin ada salah dalam mengucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.